Bapa di surga, Allah kami yang kami kenal, yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk saat ini. Saat di mana kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Kami sadar dan kami mengakui hanya ketika kami dekat dengan Tuhan sajalah kami mendapatkan ketenangan. Di luar Tuhan tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman, tidak ada sukacita. Bapa di surga, kami sudah menyembah Tuhan dengan puji-pujian dan doa. Dan kami ingin terus menyembah-Mu ya Bapa juga pada saat kami juga mendengarkan sabda-Mu. Bawalah segenap jiwa kami tertuju kepada-Mu ya Bapa. Kiranya hadirat Tuhan memenuhi, melingkupi kami. Sehingga kami mendapatkan damai dan sukacita yang dunia tidak pernah bisa berikan kepada kami. Bapa di surga, jadikanlah kami seperti seorang murid, mempunyai juga hati yang mau belajar, yang mau menerapkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami memudahkan sabda-Mu ya Tuhan. Kami juga mohon Tuhan, pakailah hamba-Mu yang tidak memiliki apapun yang dapat disampaikan selain firman-Mu saja. Kuasailah hati pikiran serta lidah bibirnya, sehingga apa disampaikan bukanlah buah pikirannya belaka, tetapi seturut dengan kebenaran firman-Mu saja. Sembunyikan dia di balik salib-Mu, dan hanya Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, sudah mendengar doa kami yang kami alaskan dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami, dan Gembala kami yang baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, orang-orang pilihan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom Aleichem. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua menikmati saat ini hadirat Tuhan. Harus percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada. Kita di sini di ruangan tempat ibadah di gereja, Tuhan hadir. Di rumah Bapak Ibu Saudara juga yang sedang saat ini juga ada di layar, juga Tuhan hadir. Sebab Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Dia hadir dimanapun sebab Dia maha hadir. Jadi jangan terbersit ada perasaan seolah karena kita tidak di gereja, Tuhan tidak hadir. Puji Tuhan, saya juga ada kesempatan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi ini sudah diberikan tema, yaitu menerapkan hikmat dalam hidup. Teksnya diambil dari Pengkhotbah pasal 10 ayat 1-20 tadi kita sudah baca, jadi saya tidak akan ulangi dan juga saya tidak akan juga menerangkan banyak mengenai ayat-ayat ini. Begitu banyak yang sangat terkesan dengan ayat ini buat saya. Ya. Nah, mengenai hikmat dalam hidup, itu bukan teori. Ya, hal berhikmat itu bukanlah teoritis. Saya menyampaikan saat ini seperti saya memberikan satu pengajaran teori.
Tapi hal berhikmat itu adalah hal-hal yang praktis. Dengan kata lain, seseorang dapat dinilai sebagai orang berhikmat atau berakal budi terpancar dalam sikap dan perbuatannya sehari-hari. Dengan kata lain, saya bisa katakan bahwa hikmat itu adalah bagian daripada karakter, terpancar dari sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Jadi kita disebut orang berhikmat atau tidak berhikmat itu dari perbuatan dan sikap yang ditunjukkan atau terpancar dari hidup kita. Ayat kunci yang di dalam Pengkhotbah pasal 10 ini adalah ayat yang pertama, saya akan bacakan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Apa artinya? Ini sama seperti juga peribahasa yang kita sudah kenal sejak zaman dulu, yaitu apa? Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Orang yang melakukan kebodohan itu menghancurkan dampak-dampak hikmat yang sudah dia lakukan. Rencana yang bijaksana yang sudah dibuat, begitu dia melakukan satu hal yang bodoh, maka itu semuanya akan jadi hancur atau merusak seluruhnya. Nah, itu makanya dalam Pengkhotbah pasal 10 ini ada perbandingan antara orang berhikmat dan orang bodoh. Hidup itu dikatakan harus berhikmat. Saya ingin katakan lagi, bukan cuma hidup, tapi orang Kristen juga harus berhikmat. Ada banyak orang yang berpendidikan tinggi, ya. Ada banyak orang yang pintar, ya. Tapi berhikmat itu lain dengan pengetahuan atau pendidikan yang tinggi. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana jadi orang berhikmat. Dari mana kita bisa dapat? Nah, Bapak Ibu Saudara bisa baca di Alkitab, di kitab Amsal. Itu kitab Amsal atau disebut juga Mishael Salomo dalam bahasa Ibraninya, itu adalah berarti adalah suatu ya hal-hal yang berhubungan dengan hikmat. Nah, dalam Amsal pasal 9 ayat 10, satu ayat saja saya kutip di sini. Dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sangat jelas dan tidak perlu dijelaskan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bergaul akrab dengan Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, maka kita semakin diperlengkapi oleh hikmat Tuhan yang membuat kita juga jadi orang yang bijaksana. Nah, saya pernah juga khotbahkan pada waktu bulan April yang lalu mengenai hidup dalam kesia-siaan, mengenai juga dari kitab Pengkhotbah Kohelet, yaitu arti takut akan Tuhan. Apa sih arti takut akan Tuhan? Saya ulangi lagi di sini supaya Bapak Ibu Saudara juga ingat ya, dan akan terekam dalam pikiran Bapak Ibu Saudara semuanya. Arti takut akan Tuhan itu bukan merasa ngeri. Ya, bukan merasa ngeri, serem, menakutkan, seperti orang melihat setan. Ya, kalau saya berikan slide-nya di situ ada ya satu gambar di mana orang seperti ketakutan di situ, ya. Ya. Tapi takut akan Tuhan itu bukan serem, bukan ngeri, ya. Bukan menakutkan, tapi menyadari bahwa Tuhan Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, sehingga orang takut berbuat kejahatan, ya. Taat kepada perintahnya, kagum dan hormat kepada Tuhan. Itulah arti takut akan Tuhan. Lain takut sama setan, ngeri, ya, seram. Tapi takut akan Tuhan karena kita mengakui dan percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa.
Dia Maha tahu, sehingga kita takut ya berbuat kesalahan atau berbuat dosa, karena Tuhan tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Alkitab juga memberikan contoh-contoh banyak mengenai orang-orang yang berhikmat dan orang-orang yang bodoh. Nah, di sini saya akan berikan 2 contoh saja mengenai contoh orang yang tidak berhikmat. Yang pertama adalah Bapak Ibu saudara bisa membaca nanti di rumah dalam 2 Raja-Raja pasal 20. Dalam narasi 2 Raja-Raja pasal 20 ini adalah tentang bagaimana Nabi Yesaya menegur Raja Hizkia. Menegur karena Raja Hizkia itu memperlihatkan semua perbenaran yang ada di istananya kepada tamu-tamu yang datang dari Babel. Seolah-olah seperti kok begitu saja kok Tuhan jadi ya murka kepada Hizkia. Dalam tafsiran yang saya miliki ya, yang dimaksud dengan perbenaran istana bukan cuma sekedar perbenaran adalah harta benda di istana, tetapi juga adalah termasuk juga adalah perlengkapan bait Allah. Yang harusnya tidak boleh orang-orang asing, apalagi orang-orang yang tidak diurapi untuk bisa menyaksikan ini semuanya. Nah, sebab itu makanya Tuhan murka karena tidak berhikmat. Dia bodoh. Dia pikir dia bangga menyaksikan semuanya itu, sehingga juga orang mungkin akan mengagumi dan juga akan juga hormat kepada dia, atau mungkin juga dia pikir jangan-jangan orang ini mungkin juga bisa percaya kepada Tuhan. Ya. Tuhan menghukum akhirnya Raja Hizkia itu keturunannya itu orang Yehuda, yaitu diangkut ke Babel menjadi budak. Itu ada gambar yang juga saya masukkan di situ. Orang Yehuda diangkut ke Babel menjadi budak. Ya, sangat ya menyedihkan. Gara-gara kebodohan satu orang, Tuhan menghukum seluruh rakyat Yehuda. Akhirnya mereka diangkut ke Babel jadi budak. Jadi kita harus juga makanya berhati-hati. Gara-gara kebodohan kita itu juga bisa akhirnya juga mungkin ya dampaknya kepada keluarga kita, dampaknya bisa kepada gereja, dampaknya juga kepada juga mungkin orang-orang sekeliling kita dan kepada masyarakat. Sedikit saja kebodohan maka itu akan membuat juga semua yang baik akan rusak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Raja Rehabeam. Ya, Raja Rehabeam itu kalau Bapak Ibu saudara nanti baca juga dalam 2 Taurik pasal 10. Ya, apa kebodohannya? Raja Rehabeam lebih mendengarkan nasihat dari teman-temannya yang masih muda, alih-alih atau daripada mendengarkan para penasihat yang lebih tua. Bapaknya yaitu Raja Daud punya penasihat banyak, yang orang-orang yang juga pada waktu zamannya Rehabeam menjadi raja sudah memang menjadi tua. Nah, Rehabeam ini lebih senang mendengarkan nasihat daripada teman-temannya yang sebaya dengan dia yang masih muda. Hal ini berhubungan dengan masalah pajak yang dibebankan kepada rakyat. Kalau menurut orang yang tua dikatakan bahwa ya beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini biarlah keringanan kepada kami, berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka. Itu nasihat daripada penasihat-penasihat yang tua. Tapi penasihat-penasihat yang muda itu berkata lain. Bahwa mereka berkata bahwa jangan dikurangi tapi justru ditambahkan. Akhirnya apa yang terjadi? Tragis. Tragis karena gara-gara kesalahan atau kebodohan Rehabeam, maka negara itu pun terbagi menjadi 2. Jadi 2, yaitu
disebut kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kalau lihat di peta di sini, saya juga lihat ada slide-nya, ya, di mana ya di situ disebut divided kingdom atau kerajaan yang terbagi, yaitu Yerobeam dengan 10 suku Israel yang lain bersama-sama, dan tinggal Yehuda sendirian, ya, yang dipimpin oleh Rehabeam. Satu kebodohan karena kurang hikmat atau tidak berhikmat menyebabkan juga akhirnya terjadi malapetaka. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, maka itu pengkhotbah katakan satu ayat yang sungguh indah dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 4, ya. Pengkhotbah 10 ayat 4 ada di slide juga, saya akan bacakan. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Hikmat itu adalah orang yang bisa menanggapi satu respon, ya, atau kejadian yang dia responi, sikapnya yaitu menentukan apakah dia berhikmat atau dia orang bodoh. Ya. Dikatakan jika amarah penguasa, artinya pada waktu dia mengalami tekanan dari penguasa, firman Tuhan katakan ini nasihat daripada orang berhikmat. Contohnya adalah, salah satunya adalah sabar. Itu juga karakter. Ya. Kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik. Ya. Kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Gara-gara kesalahan kecil karena nggak sabar bisa jadi besar. Itu sering terjadi. Contohnya dalam rumah tangga lah, ya kan. Gara-gara mungkin hanya soal kecil, tapi karena cari-cari kebodohan satu sama lain, tunjuk sono tunjuk sini, kembangkan ini kembangkan itu, ingetin lagi yang dulu, karena gak sabar, akhirnya menjadi masalah besar. Kuncinya adalah sabar. Saya bukan orang berhikmat yang 100% berhikmat, kadang-kadang gak sabar juga. Ya. Kalau dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 7 mengenai kasih, ya, dimulai dengan kata sabar, ditutup dengan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kuncinya mengasihi itu adalah sabar. Jadi kalau kita memang katakan saya mau mengasihi, sabar. Sabar menanggung segala sesuatu. Artinya udahlah, terima apa adanya. Kalau sudah memang kita punya pasangan hidup itu memang sudah memang sifatnya karakter seperti itu, ya terimalah dengan sabar. Jangan coba-coba dirubah. Ya. Dengan cara saudara merubah itu akan jadi masalah besar. Tidak ada, ya, karakter bisa dirubah dengan cara kita, ya, berkata-kata. Tapi Tuhan punya, ya, kuasa untuk bisa merubah karakter seseorang kalau Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ya, saya juga merasa bersyukur Tuhan rubah karakter saya. Dulu orangnya saya ini, waduh, ya, zaman saya masih muda, kacau lah. Ya. Ya, pokoknya saya nggak bisa kendalin diri. Ya. Kendalin barang gampang kita, tapi kendalin diri, wah, nggak semudah itu, ya kan? Nah, itulah kata-kata hikmat dari pengkhotbah, ya. Kalau kita mau jadi orang berhikmat, harus belajar sabar. Nah, di dalam Alkitab juga kita belajar ada 3 macam hikmat. Ya, ada 3 macam hikmat, apa saja? Ya, 3 macam hikmat itu. Yang pertama, hikmat dari diri sendiri, ya, atau juga hikmat manusia. Hikmat duniawi, ada hikmat surgawi. Oh, jadi ada 3 macam, ya. Nah, di mana kita harus menempatkan diri kita? Harusnya menempatkan kepada hikmat surgawi. Ya, cepat saja kita akan baca dalam Yakobus pasal 3 ayat 14-15 itu mengenai hikmat sendiri atau hikmat duniawi. Saya bacakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri,
Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ya. Jadi apa saja yang keluar dari hati saudara itu adalah yang berdasarkan iri hati, jangan membenarkan. Apa saja yang keluar dari hati saudara itu yang mementingkan diri sendiri, jangan anggap kebenaran. Apa saja yang keluar dari diri saudara itu yang hanya itu adalah kesombongan, memegahkan diri, itu bukan kebenaran atau hikmat dari atas, tapi adalah hikmat dari nafsu manusia, hikmat duniawi, hikmat setan-setan. Nah sekarang kita lihat hikmat surgawi, masih Yakobus juga pasal 3:17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Murninya apa? Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Luar biasa. Itulah hikmat dari sorga. Mari kita bawa diri kita senantiasa untuk memiliki hikmat surgawi. Tinggalkan hikmat duniawi, hikmat manusia. Mari kita bawa diri kita untuk terus kita itu selalu dipenuhi oleh hikmat surgawi. Nah, hikmat manusia itu berbeda dengan hikmat surgawi. Hikmat manusia atau hikmat dunia itu berbeda dengan hikmat surgawi. Dibedakan dari tata nilai. Ya, dari tata nilai. Kita di dunia ini punya tata nilai. Ya. Nah, di dalam Alkitab dikatakan berbeda antara hikmat manusia atau hikmat dunia dengan hikmat surgawi. Yang pertama adalah mengenai penilaian tentang menjadi orang terbesar atau terkemuka. Ya, menjadi orang terbesar atau terkemuka. Yang kedua adalah penilaian tentang hal memberi. Nah, terima kasih sudah dibawakan air minum. Terlalu bersemangat. Jadi leher rupanya tidak sama dengan umur. Jadi saya minum dulu Bapak Ibu Saudara, minta maaf. Kalau udah ada umur nggak boleh terlalu bersemangat. Ya jadi ada perbedaan hikmat duniawi dan hikmat surgawi. Nah itu di dalam Matius pasal 20 kita lihat di sini Matius 20 itu mengenai menjadi besar atau menjadi orang terkemuka. Apa? Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tata nilai duniawi, kalau kita menjadi besar, kita harus menjadi penguasa. Kita harus menunjukkan diri sebagai orang yang punya kekuasaan, ya, punya kelebihan-kelebihan yang membuat orang itu tunduk kepada kita. Tetapi kalau di Alkitab dikatakan jadi pelayan, sangat berbeda. Jadi makanya kadang-kadang saya bingung kalau ada pendeta-pendeta pada berantem cari kedudukan. Ya. Saya kadang-kadang jadi khawatir apakah ini hamba Tuhan atau ini hamba siapa gitu. Sebab kalau dia mau jadi besar, jadi hamba Tuhan lah dia. Jadi pelayan. Ya dikatakan barang siapa ingin jadi terkemuka di antara kamu hendaklah menjadi hambamu. Luar biasa. Semakin saya berpikir ke sini, makin saya menderita jadi hamba Tuhan. Karena kita harus selalu merendahkan diri di hadapan banyak orang. Tapi itulah kenyataan. Barang siapa ingin jadi besar, dia harus jadi pelayan. Barang siapa yang menjadi orang terkemuka, dia harus jadi hamba. Berbeda dengan tata nilai dunia. Nah juga dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 35 mengenai hal memberi.
Ya, saya baca lagi. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dunia nggak berkata begitu. Lebih berbahagia menerima daripada memberi. Coba tanya siapa saja. Lebih suka diberi atau lebih suka menerima? Lebih suka menerima. Lebih suka memberi atau lebih suka menerima? Lebih suka menerima. Beda. Ya. Nah, kita akan lihat juga pengajaran Tuhan Yesus mengenai hikmat. Walaupun memang tidak diberi judul hikmat, tapi dari pengajaran Tuhan Yesus itu diajarkan bagaimana kita orang Kristen juga harus berhikmat. Nah, saya kasih contoh 3 hal. Yang pertama adalah dalam Matius pasal 7, 24 sampai 27 mengenai orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Ya, dari judulnya saja sudah jelas bagaimana jadi orang yang berhikmat, orang bijaksana dan orang yang bodoh. Lalu Matius pasal 10 ayat 16 mengenai domba di tengah-tengah serigala. Lalu yang ketiga dalam Lukas pasal 14 ayat 28 tentang mendirikan menara dan raja yang maju berperang. Ya. Nah, slide berikutnya adalah tentang 2 orang yang membangun. Ya. Matius pasal 7 ayat 24-27. Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Yang tidak melakukan ibarat orang yang bodoh membangun di atas pasir. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan itu membangun di atas batu karang. Nah, itulah hikmat. Tuhan ajarkan hikmat bagaimana orang bodoh itu ya membangun di atas pasir. Tapi orang berhikmat di atas batu karang. Dan itu adalah contoh bagaimana kalau kita orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi orang yang berhikmat adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Takut akan Tuhan. Lalu berikutnya ya cepat saja. Dalam Matius pasal 16 ya. Yesus berkata, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dengan kata lain, harus berhikmat, harus bijaksana. Kita diutus ke dalam dunia, kita adalah garam dan terang di tengah-tengah dunia. Serigala di antara domba-domba di antara serigala-serigala. Maka itu kita perlu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau cerdik saja tidak dibarengi dengan tulus, itu namanya licik. Ya. Tapi kalau juga tulus saja tanpa cerdik, itu namanya blow on. Ya. Ya. Makanya itu banyak juga orang Kristen yang dikatakan itu ya kurang cerdik. Ya. Yesus sendiri sudah berkata bahwa orang dunia lebih cerdik daripada orang percaya. Nah, maka itu Yesus ajarkan di sini kamu harus cerdik seperti ular. Berhikmatlah kamu dan tuluslah seperti merpati. Jadi tahu bagaimana kita merespon semua apapun kejadian-kejadian kita alami dalam hidup ini. Bagaimana kita menanggapinya. Jangan sampai kita salah bertindak atau salah mengambil keputusan. Ya, lalu juga mengenai membuat menara. Lukas pasal 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Hikmat, penuh pertimbangan, ada kalkulasi, ya, otak bekerja. Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Timbang-timbang. Ya. Kalau begini dampaknya bagaimana? Kalau begitu dampaknya bagaimana? Nah, itulah orang berhikmat, jangan main apa-apa pokoknya ayo kita lakukan, nggak peduli apa yang terjadi. Ya, itu bukan orang Kristen yang berhikmat ya, seperti itu. Orang Kristen berhikmat itu harus punya kalkulasi. Ya. Ya. Lalu juga mengenai juga hal berhikmat dalam pasal yang sama, Lukas pasal 14 ayat 31 mengenai raja yang mau berperang. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang.
hikmat. Jelas di sini. Yesus memberikan perumpamaan. Ya. Harus ada pertimbangan yang matang. Jangan lihat nanti bagaimana. Memang masa depan ataupun hari depan kita nggak ada yang tahu. Tetapi tetap kita harus punya pertimbangan. Apa yang kita tabur kita akan tuai nanti. Kalau kita salah menabur, kita juga akan menuai yang tidak kita kehendaki. Tapi kalau kita menabur yang baik, yang benar, kita akan dapatkan buah-buah yang membuat kita bersuka cita. Nah, dalam hal juga usaha itu ada dikenal namanya feasibility study. Ya, slide berikutnya itu ya saya berikan satu perumpamaan lagi. Ya, Bapak Ibu saudara yang di bisnis pasti tahu namanya feasibility study atau studi kelayakan. Ya, kalau orang itu mau membuat sebuah proyek besar, itu didahului dengan studi kelayakan. Atau orang mau buka bisnis baru apapun juga, itu pasti ada studi kelayakan. Studi kelayakan itu merupakan usaha untuk menentukan kadar atau pertimbangan terhadap suatu yang akan dilakukan, suatu proyek yang akan dilakukan. Ya. Kelayakan itu meliputi misalnya kelogisan, apakah ini memang logis, ya, masuk akal, dia dilakukan atau dilaksanakan. Lalu juga estimasi biaya juga apakah itu memang logis. Ya, saya ingat waktu saya juga pernah ya pertama-tama mulai mendirikan Pondok Kepenre di Cipanas. Kita nggak ada dana memang. Tapi ada satu saudara dari istri saya, omnya istri saya, jadi adiknya papinya Ibu Mande, ya dia punya tanah besar ya di daerah Pasir Angin sana. Dia seorang yang dermawan, kemudian dia kasihlah tanah kepada kita ya 1000 meter persegi. Dia pikir cocoklah buat kita untuk nanti buat melayani di sana. Saya senang menerimanya, puji Tuhan. Tapi begitu kita tunjau tanah lokasi yang diberikan itu, mungkin kelihatannya bagus, tapi setelah dihitung-hitung nggak bagus. Kenapa? Itu tanah ada di Gawir, tebing. Nah, waktu kita mau mendirikan bangunan di sana, izin membangun itu harus katakan bahwa kita harus membuat ya semacam ya apa itu penyanggah ya turap penyanggah itu dari kali kira-kira sekitar 15 meteran ya, ke atas, panjang kira-kira ya mungkin 100 meter kali atau berapa meter, itu syaratnya. Ketika dihitung-hitung harga tanah sama harga bangun turapnya mahalan bangun turapnya daripada tanahnya. Jadi kita berhikmat, kita pikir, wah kalau gitu terima kasih Om, saya kembalikan lagi lah itu tanahnya. Ya kan? Karena memang kalau kita bangun, ya itu di situ, mending kita beli tanah tempat lain. Dan akhirnya dengan hikmat Tuhan kita dapat tanah yang lebih baik, lebih bagus dan lebih murah. Yang sekarang juga ada di Cipanas. Nah saudara-saudara Bapak ini kasih Tuhan. Jadi itulah cara menerapkan hikmat dalam hidup. Nah, orang berhikmat itu firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah pasal 10, ini saya akan tutup di sini. Pengkhotbah pasal 10 itu orang berhikmat dikatakan akan sukses. Yang pertama ayat 10, pasal 10 ayat 2. Hai hati orang berhikmat menuju ke kanan, hati orang bodoh ke kiri. Nah, udah lihat bedanya. Ya, seringkali kalau kiri itu di pemerintah juga namanya kiri itu ekstrim kiri itu selalu yang negatif semuanya. Kalau kanan selalu yang positif. Saya sering dulu waktu di Sospol itu, waktu zaman saya mulai merintis pelayanan di Pondok Kepenre, Tosberes Indonesia, itu sering juga kita ada dipanggil oleh Sospol untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang ada di Indonesia ini. Dia selalu bilang ekstrim kiri, nah ini kanan gitu. Ya. Nah ini juga begitu firman Tuhan katakan. Ya. Jadi rupanya orang bodoh itu selalu ke kiri arahnya negatif.
Tapi orang yang berhikmat itu selalu positif. Ya. Lalu di ayat yang berikutnya, Pengkhotbah 10 ayat 12, salah, minta maaf kurang angka 1 di situ. Pengkhotbah 10 ayat 12, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Itu hikmat. Ya. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Membuat orang sukses adalah kalau dia berhikmat. Jadi mari Bapak Ibu Saudara cari hikmat. Dan di dalam buku ya karangan Stephen Covey ya, disebut First Thing First, juga dikasih ilustrasi mengenai bagaimana menerapkan prinsip 90-10. Ya mungkin Pak Reni sudah pernah ajarkan di sini ya. Ya. Bagaimana mengubah hidup kita dari apa? Reaksi atas sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita menanggapi reaksi? Ya, ya prinsipnya itu adalah 10% dari hidup ini adalah apa yang terjadi dengan Anda. 90% itu berikutnya tergantung oleh bagaimana sikap kita. Jadi 10% ini yang realnya, yang kejadian. Misalnya, ya tiba-tiba kita dalam keadaan yang bagaimana itu ya menghadapi ya satu kendala untuk pergi ke airport, macet. Nah, bagaimana sikap kita waktu kita menghadapi macet? Lalu sampai di airport tiba-tiba kita punya pesawat delay. Dan kita tahu bahwa kalau ini delay berarti semua rencana kita, schedule kita itu berantakan. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, sikap itu atau apa yang kita lakukan terhadap reaksi kita itu adalah yang menentukan kita orang bodoh, orang berhikmat. Nanti Bapak Ibu Saudara nanti bukalah di Google, ini ada prinsip 90-10 ini. Ya, nanti bisa dicari. Sekarang mau cari informasi atau pengajaran apapun juga tinggal buka saja. Kadang-kadang ya jemaat bisa lebih pintar daripada pendeta kalau pengetahuan. Ya, karena kalau mereka sering buka, baca sana, wah banyak semua pengetahuan. Tapi jangan salah juga, ada juga yang hoax, ya kan? Ada juga yang nggak benar, ya kan? Ada juga yang justru itu hal-hal yang harusnya tidak kita terima dalam pikiran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya ya setiap hari kita dihadapkan pada pilihan yang sulit untuk hidup berhikmat. Ya, setiap hari kita berperang pada pilihan bagaimana kita hidup berhikmat. Hidup menurut kehendaknya artinya menurut hikmat surgawi, atau hidup menurut hikmat diri sendiri, atau hikmat dunia. Saudara akan berhikmat saat ini kalau saudara itu kemana-mana itu pakai masker. Saudara berhikmat. Saudara akan jadi orang berhikmat kalau juga saudara menjauhi kerumunan di tengah orang banyak. Saudara akan juga berhikmat kalau juga saudara itu kalau misal di mana saja itu memegang apa saja, cuci tangan. Wah, ini penting ya. Sama orang-orang yang kerja sama saya pun pokoknya kalau habis dari mana cuci tangan. Sebab dari tangan itu dia sentuh sesuatu yang memang mungkin akhirnya membawa virus. Cuci tangan. Kalau kita memang punya hand sanitizer kita bawa. Ya. Nah, kalau kita tahu bahwa itu memang saat ini memang tidak memungkinkan untuk kita kemana-mana, ya di rumah saja. Itu berhikmat. Jangan karena kita kepengen, ya, anak muda terutama ini, waduh nggak ngopi nih di mall, ya kan? Waduh nggak bisa nikmatin di luar di sana. Wah, jangan coba-coba. Ya. Udah ribuan orang yang meninggal, ya. Ya. Jutaan di dunia. Jangan kita coba-coba untuk kita melanggar protokol kesehatan. Jadilah orang berhikmat. Jadilah orang yang betul-betul bijaksana. Yang akhirnya kita menikmati hidup yang sehat. Dan juga kita tidak berdampak kepada orang-orang lain sekeliling kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengakui hanya ketika kami mengasihi Tuhan,
ketika kami mengenal Tuhan, ketika kami juga hidup bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kami hikmat akal budi. Bagaimana kami bisa melakukan semua kegiatan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa terus berkati jemaat Tuhan GKRI Kelapa Gading, dimanapun mereka berada saat ini, supaya juga mereka makin hari makin mengalami lagi betapa besar kasih Tuhan, betapa besar kuasa Tuhan. Mereka akhirnya juga boleh melihat bahwa ternyata makin hari mereka bertumbuh jadi orang yang dewasa imannya, yang berhikmat, yang punya integritas tinggi, yang memuliakan Tuhan. Sehingga juga menjadi kesaksian dan nama Tuhan juga ditinggikan dan banyak orang datang kepada Tuhan melalui hidup daripada orang-orang jemaat Tuhan GKRI Kelapa Gading. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa terus berkati dan pakai hamba-Mu yang setia, Pendeta Randy Retanadi, bersama dengan semua juga tim rohaniwan, majelis jemaat, para penginjil. Tuhan berkati semua Tuhan, para pendeta, Tuhan berkati juga Tuhan. Pendeta Moily juga Tuhan berkati bersama-sama melayani. Berkati juga keluarga Pendeta Randy, keluarga juga semua majelis jemaat dan para hamba Tuhan yang lain. Supaya juga mereka dilindungi, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya mereka juga tetap sehat dan menikmati semua kebaikan Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan Bapa juga saat ini semua hidup kami dengan semua kegiatan kami dalam tangan Tuhan. Berikan kami terus hikmat akal budi, supaya kami tetap jadi orang yang berkemenangan dan orang-orang yang berbahagia dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.